Saudara-saudara, warga Israel yang terhormat dan tercinta, pada hari raya kebebasan ini, Israel lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh dunia kini mendengar raungan singa kita dalam perjuangan kita melawan rezim jahat Iran. Sebuah perjuangan di mana kita telah meraih pencapaian besar, pencapaian yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, juga ada pengorbanan yang sangat menyakitkan. Hanya kemarin, kita kehilangan 4 dari putra terbaik kita. Atas nama kalian, warga Israel, dan juga atas nama saya sendiri serta istri saya, Sarah, saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para korban yang gugur dan yang meninggal. Kita semua memeluk dengan penuh kasih keluarga-keluarga yang telah kehilangan hal yang paling berharga bagi mereka. Dan kita semua juga memeluk dengan penuh kasih para pahlawan kita yang terluka, baik secara fisik maupun batin. Karena kita adalah satu bangsa dan kita terikat oleh ikatan kemitraan dan kesamaan nasib untuk menjamin keberadaan kita dan memastikan masa depan kita. Saat kita genap 1 bulan kampanye bersama dengan Amerika Serikat, kita secara sistematis menghancurkan rezim teror yang selama puluhan tahun meneriakan kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel. Itu benar. Mereka bangkit melawan kita untuk menghancurkan kita. Dan juga di generasi ini, rezim para ayatollah telah melakukan upaya besar untuk memusnahkan kita, untuk menghancurkan kita, untuk menguasai Timur Tengah, untuk mengancam seluruh dunia. Mereka mencoba mewujudkan ambisi mematikan ini melalui pengembangan program nuklir dan rudal balistik dengan mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok teroris di sekitar kita dan menghadapi sanksi berat yang telah dijatuhkan kepada mereka. Sekarang saya ingin memberitahu kalian, selama bertahun-tahun terakhir ini, seluruh proses ini telah menghabiskan dana Iran hampir $1 triliun. Dan sekarang bisa dikatakan bahwa triliunan itu benar-benar terbuang sia-sia dan hilang secara permanen. Tapi, harga yang harus dibayar Iran tidak hanya sebatas uang saja. Dalam semangat Paskah yang akan datang, sejak awal perang perlawanan, kami telah menimpakan 10 tulah kepada poros kejahatan. Serangan Hamas di Gaza, serangan Hezbollah di Lebanon, serangan Assad di Suriah, serangan organisasi teroris di Yudea dan Samaria, serangan Houthi di Yaman, dan 5 serangan lagi terhadap Iran. Yaitu serangan nuklir, serangan rudal, serangan terhadap infrastruktur rezim, dan serangan terhadap pasukan penindas. Dan serangan terhadap anak sulung. Dan dalam kasus kita, serangan terhadap pejabat tinggi. Mulai dari diktator Khamenei hingga para ilmuwan nuklir, bergabung dengan para pembunuh Arab dari Garda Revolusi dan Abbasi. Belum lagi sebelumnya Nasrallah, Ania, Deif, Sinwar, dan banyak-banyak lainnya. Setelah 10 tulah Mesir, saya ingatkan kepada kalian bahwa Firaun masih mencoba mencelakai anak-anak Israel, dan kita semua tahu bagaimana akhirnya. Begitu pula demi perjuangan melawan poros kejahatan Iran. Pertempuran ini belum berakhir, namun saat ini kita sudah bisa mengatakan bahwa melawan 10 tulah yang diderita musuh-musuh kita telah meraih 10 pencapaian besar. Dalam operasi di Kobe dan Shegat Ha'ari, serta di seluruh perang kebangkitan, inilah hasilnya. Pertama, kami menciptakan perubahan strategis sebelum kedua operasi tersebut. Iran ingin mencekik kami, hari ini justru kami yang mencekik mereka. Rezim para ayatollah di Iran tak pernah selemah ini, dan negara Israel tak pernah sekuat ini. Kedua, kami menyadarkan dunia akan bahaya yang ditimbulkan Iran bagi seluruh umat manusia. Sebelum operasi, sebagian besar dunia tidak memperhatikan peringatan kami. Saya ingin mengatakan kepada kalian, saya telah berbicara dengan para pemimpin Timur Tengah dalam pertemuan rahasia maupun terbuka. Saya juga telah berbicara dengan para pemimpin Eropa dan juga dengan para pemimpin di Amerika Serikat, dengan para presiden Amerika Serikat. Mereka tidak memahami bahayanya. Hari ini, tidak ada seorang pun yang tidak mengerti betapa seriusnya bahaya itu. Ada yang mengatakan kepada saya dalam percakapan pribadi, Perdana Menteri, kami mengerti, kami takut untuk mengatakannya, tapi kami mengerti. Dan ada juga yang mengatakan, kami mengerti, dan Alhamdulillah, kami juga sedang bertindak. 3. Sebelum operasi-operasi itu, kami berjuang sendirian melawan Iran. Hari ini, kami berjuang berdampingan dengan Amerika Serikat dalam kerjasama bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Presiden Trump dan saya.
antara Angkatan Darat Amerika Serikat dan pasukan pertahanan Israel. Kami tidak hanya memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, tetapi juga sedang membangun aliansi baru dengan negara-negara penting di kawasan ini untuk melawan ancaman bersama dari Iran. Dan saya berharap dalam waktu dekat, warga Israel, saya bisa memberitahu kalian lebih banyak tentang aliansi-aliansi penting ini. Keempat, kami telah mengguncang fondasi rezim teror yang sebelum operasi-operasi ini tampak sangat berkuasa. Hari ini setelah operasi dengan Kalbi dan protes besar-besaran di Iran yang terjadi setelahnya, serta setelah pukulan-pukulan dahsyat yang kami berikan kepada Iran dalam operasi Syahgat Ha'ari, kami telah mengguncang rezim itu. Dan saya katakan kepada kalian bahwa cepat atau lambat rezim itu akan jatuh. 5. Kami telah memberi pukulan telak dan menyingkirkan dua ancaman eksistensial yang membayangi kami. Sebelum dua operasi tersebut, Iran dengan cepat mengembangkan senjata nuklir dan puluhan ribu rudal balistik di Lembah Singa. Kami telah menyingkirkan dari diri kami ancaman langsung dari persenjataan Iran dengan senjata nuklir dan banyak rudal balistik. Dan dengan auman Singa, kami mencapai prestasi tambahan dengan menghancurkan kemampuan industri rezim untuk memproduksi senjata pemusnah tersebut. Saya ingin kalian mengerti, Khamenei bermaksud memindahkan kapasitas industri produksi nuklir dan rudal lalu menyembunyikannya sangat dalam di bawah tanah. Dan ketika saya memahami hal itu, saya membawa masalah ini ke kabinet dan berkata, kita harus bertindak karena jika tidak, kita tidak akan bisa mencapai senjata pemusnah itu dan sarana yang memproduksinya. Kita harus bertindak dan kita pun bertindak. Kami keluar, kami menghancurkan kekuatan tentara teroris Iran yang menepung kami dalam lingkaran penyekatan. Itu benar karena mereka masih memiliki kemampuan sisa untuk mengancam kita, tetapi mereka tidak lagi bisa mengancam keberadaan kita. Meluncurkan puluhan ribu rudal balistik dan roket yang ditujukan untuk menghancurkan kota-kota Israel. Dan saya ingat bahwa sebelum kita memasuki perang penebusan, mereka berbicara tentang 150 ribu roket dan rudal serta ribuan rudal dari Hamas. Dan semua itu seharusnya mengubah kota-kota Israel, Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, dan Beersheba menjadi puing-puing. Itu tidak akan terjadi lagi. Ketujuh, kami telah menetapkan zona keamanan yang jauh ke dalam di luar perbatasan kami di Gaza, lebih dari setengah wilayah jalur tersebut, di Suriah dari puncak Hermon hingga Yarmuk, dan di Lebanon di zona pemisah yang luas. Yang menetralkan ancaman invasi dan menjauhkan bahaya serangan rudal anti-tank terhadap komunitas kami. Kedelapan, kami telah mengubah doktrin keamanan kami. Kamilah yang menyerang dan mengambil inisiatif. Dan kamilah yang mengejutkan musuh-musuh kami. Poin ke-9, kami telah membuktikan secara pasti bahwa sistem pertahanan udara kami tanpa diragukan lagi adalah yang terbaik di seluruh dunia. Dan saya ingin memberitahu kalian bahwa begitu banyak negara mencari kami dan meminta bantuan kami, karena mereka tahu bahwa kami nomor 1 dalam pertahanan dan juga nomor 1 dalam penyerangan. Ke-10, kami menunjukkan ketahanan luar biasa dari rakyat Israel dan juga ekonomi Israel yang selama perang memecahkan rekor. Warga Israel, kita mencapai pencapaian yang gemilang dan luar biasa ini berkat kalian, berkat keyakinan kita yang tak tergoyahkan dan kekuatan kolektif kita yang menjadi jaminan keberadaan kita. Musuh datang dan pergi, tetapi kemampuan dan tekad kita untuk menghadapi mereka dan jika perlu mengalahkan mereka sepenuhnya, itulah hal-hal yang menjamin masa depan kita. Bersama-sama, kita telah mengubah Israel menjadi kekuatan regional dan di beberapa bidang bahkan menjadi kekuatan dunia. Kita mencapai hal ini berkat para komandan dan prajurit kita yang berani, baik dari dinas aktif maupun pasukan cadangan. Berkat para pahlawan yang gugur, para pahlawan Israel. Berkat ketangguhan kalian, warga Israel. Dan berkat keputusan-keputusan berani yang kami ambil di pemerintahan Israel. Sementara beberapa orang menunjukkan kelemahan dan menyerah, kami terus melanjutkan perang dengan seluruh kekuatan dan menghadapi musuh-musuh kami dengan tekad dan tanpa rasa takut. Sementara beberapa orang meremehkan hubungan yang telah kami bangun, termasuk dengan Amerika Serikat, kami tetap setia pada misi dan mengubah wajah Timur Tengah, menciptakan kondisi untuk memperluas aliansi dan memperluas lingkaran perdamaian di sekitar kita. Seringkali, selama 2,5 tahun terakhir, saya menghadapi keputusan-keputusan penting.
Rafa, Philadelphia, Vipers, Nasrallah masuk ke kota Gaza. Ketegasan untuk membawa pulang semua sandera kita sampai yang terakhir. Dan untuk tidak membuat kesepakatan parsial lagi. Masuk ke Suriah untuk menyelamatkan saudara-saudara Drus kita. Dan tentu saja keputusan berani tentang Val Elabe dan Auman Ari. Dalam semua keputusan ini, saya mendengarkan kalian, warga Israel, dan saya mendengarkan kalian, para tentara, laki-laki dan perempuan. Saya bertemu kalian di lapangan, dan kalian berkata kepada saya, kami sangat memahami apa yang dipertaruhkan, kami kuat. Menteri, jangan menyerah pada suara-suara kelemahan dan keputusasaan. Teruslah berjuang, teruslah memimpin kami dari kemenangan ke kemenangan. Dan itulah yang sedang kita lakukan. Dan sekarang saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada mereka yang ada di studio dan kepada juru bicara oposisi, apa yang terjadi dengan kalian? Di masa perjuangan yang menyangkut keberadaan kita seperti ini, daripada menyerah pada politik picik, angkatlah moral di pihak kita, bukan di pihak musuh. Terhubunglah dengan semangat rakyat, dengan semangat keberanian, dengan semangat kemenangan para pejuang luar biasa kita. Mulai dari pejuang senior yang maju di Gaza dan Lebanon, hingga pilot yang melintasi langit Teheran. Prajurit Israel bagaikan harimau, gesit seperti elang, berani seperti singa. Kami akan terus mengalahkan rezim teror, memperkuat sabuk keamanan di sekitar kami, dan mencapai tujuan kami. Dalam Haggadah Pesach tertulis, dan itulah yang menopang nenek moyang kita, dan juga kita. Bukan hanya satu yang bangkit melawan kita untuk menghancurkan kita, tetapi yang kudus terpujilah dia menyelamatkan kita dari tangan mereka. Warisan Israel dan hak kita atas tanah kita adalah yang menopang nenek moyang kita, dan itulah yang menopang kita sampai hari ini. Bangsa ini tetap teguh, dan kita semua dipanggil untuk terus teguh, dan dengan bantuan Tuhan, kita akan memastikan keabadian Israel. Selamat Hari Raya Kebebasan untuk seluruh umat Israel.